Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita. Saya sebagai sekarang gantian nih dengan Kang Firman. Kemarin Kang Firman yang menjadi host dalam acara dialognya yang bernama Podcast Udang Sare. Nah, di sini saya kebalikannya. Saya di sini sebagai host di podcast Samemek Sare, sebelum Sare. Jadi podcast sebelum tidur kita akan membahas tentang perspektif, sebenarnya lebih ke arah culture, kebudayaan, khususnya di dalam kebudayaan Sunda. Karena memang kalau misalkan kita tarik kembali gitu dari beberapa nilai-nilai historis kebudayaan Indonesia, khususnya di kebudayaan Sunda itu sendiri, sekarang sudah banyak lah gitu kan yang memang harus kita gali kembali, karena mungkin cara orang-orang dulu berkomunikasi tentang nilai-nilai budaya tersebut dengan cara orang-orang modern sekarang untuk mengkomunikasikan kembali nilai-nilai itu mungkin mempunyai cara yang berbeda. Nah, jadi sekarang di sini saya akan mulai berbincang-bincang dengan Kang Firman terkait perspektif Kesundaan itu sendiri. Pertama gini, Mang, ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya tanyakan khususnya dalam Kesundaan. Pertama itu tentang, kalau saya mengutip gitu kan dari beberapa artikel yang mungkin saya baca, di situ ada tokoh Ajip Rosidi yang mengatakan bahwasanya Pajajaran itu bukan hanya sebuah bangunan kerajaan, tapi Pajajaran itu diambil dari isme atau aliran gitu kan, yang menyatakan bahwasanya Sunda itu Pajajaran, berarti Pajajaran itu adalah setara, sejajar. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita korelasikan dengan budaya yang hidup di masyarakat Sunda kontemporer, khususnya pada hari ini, menurut Kang Firman itu sendiri seperti apa egalitarianisme di dalam nilai-nilai budaya orang Sunda sekarang? Gitu, Mak. Iya, orang Sunda itu memang secara sosiologis orang yang egaliter. Adapun sekarang gitu yang berkembang sampai ada undang-undang bahasa itu kan lahir belakangan pasca invasi ya, kita nyebutnya invasi kebudayaan dari Mataram. Makanya kalau pengen melihat Sunda, orang Sunda yang egaliter masih bisa kita temukan sekarang, terutama di kesepuhan atau di kampung-kampung adat. Ya, kampung adat Kanekes, saya nyebutnya Kanekes bukan Baduy. Untuk orang-orang Kanekes, orang-orang Sunda Wiwitan, terus di kesepuhan yang sekarang banyak di hampir tiap daerah, dari Kulon sampai Kidul ada, di Sukabumi ada jelas kesepuhan yang tergabung dalam kesepuhan Banten Kidul, termasuk ke Sukabumi. Di Bandung kan ada, Kuningan ada, di Cibubur. Tapi kalau misalkan kita tarik gitu, justru kan yang mengimplementasikan nilai-nilai tadi, egalitarianisme itu justru sekarang malah menjadi masyarakat yang dalam tanda kutip terisolasi gitu kan, mengalienasikan diri gitu kan, di bawah suatu kelompok masyarakat itu. Justru mereka itu seolah-olah di dalam perspektif masyarakat modern, mereka itu asing dan bahkan dianggapnya kuno gitu kan. Padahal kan kalau tadi saya ambil dari statement Kang Firman sendiri gitu, maksudnya justru yang memang masih memegang prinsip-prinsip egaliter itu ya saudara-saudara kita yang memang tinggal di kesepuan tadi. Justru yang ini mungkin menurut saya gitu kan, justru masyarakat modern, khususnya masyarakat Sunda modern gitu kan, sekarang itu lebih feodal gitu daripada masyarakat yang tinggal di kesepuhan. Nah, mungkin hal-hal tersebut memang dipengaruhi dari berbagai macam faktor, salah satunya memang ya dari budaya ekonomi, kapitalisme dan lain-lain. Nah, tapi kan yang ingin saya ambil di sini gitu, untuk merelevansikan egalitarianisme Kesundaan itu gitu. Nah, menurut Kang Firman,
ya meskipun tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat gitu. Setidaknya yang sederhananya itu seperti apa gitu kan. Kita membuka cara pandang gitu kan. Membangun dulu mindset orang Sunda itu kita dulunya itu egaliter loh gitu. Kenapa sih sekarang harus feodal gitu kan? Iya, apa namanya, adanya rasa bukan rasa, adanya rasa kita potong ya, adanya kesan feodal itu kan karena orang Sunda, terutama orang Sunda yang jauh dari nilai-nilai kesundaan, dia udah tidak punya harga diri. Karena tidak punya harga diri, dia tidak punya jati diri, dia tidak punya identitas. Sementara yang masih, yang kita sebut ya, kita anggap, kita sebut orang-orang di kampung-kampung adat itu tradisional, tidak modern, terbelakang. Justru mereka tidak merasa tersaingi dengan adanya modernisme. Justru modernisme sekarang yang menjawab bahwa kehidupan modern itu udaranya bersih. Kan sekarang ada ukurannya. Justru sebuah kota itu dianggap maju justru ketika emisi karbonnya itu rendah. Dan itu sekarang ditemukan di mana? Di kampung adat itu Di kampung sendiri. adat, di lembur-lembur. Justru kalau saya pernah ya beberapa malam kemarin tuh lihat podcastnya Sabda Alam apa siapa tuh yang wawancara sama masyarakat, tokoh masyarakat Cibeok di Kanekes, gitu dia bilangnya. Ya ngapain kita emang ditugaskan menjaga alam katanya, dan dia tidak ngerasa terbelakang dengan kehidupan kita sekarang di sini. Dibandingkan kita justru mereka lebih maju. Apalagi kalau indikator kemajuan itu ketahanan pangan. Ada yang bisa stok kayak pangan 2 tahun itu dapat 1 kali panen gitu kan. Iya. Kalau yang kita sebut dengan modernisme itu kemakmuran, ya justru orang-orang di Kasepuhan di kampung-kampung adat Sunda yang Lebih makmur lebih makmur. Kan tidak ada bukti di mereka itu ada yang kelaparan gitu ya. Iya, tidak ada yang kelaparan. Bahkan kemarin waktu COVID-19 juga kan ada ininya datanya. Di Kanekes itu nggak ada yang kena COVID. Di Kasepuhan nggak ada. Justru malah di kota-kota. Iya. Nah itu hebatnya lagi, dia punya kalender tahunan. Ada masa-masa ketika dia menutup diri gitu. Menutup diri bukan untuk apa-apa, cuma untuk memulihkan ekosistem yang ada di sana. Termasuk mungkin yang dilalui juga kan itu ekosistem, mungkin rumputnya biar tumbuh lagi kan. Terus gimana? Ekosistem yang memang harus dipulihkan lagi. Karena mereka menganggap alam juga perlu istirahat kan. Jadi dalam berapa bulan tuh, dalam setahun dia tidak menerima tamu dari luar. Karena ada masa-masa tertentu. Iya, ada masa-masa tertentu untuk memulihkan kembali ekosistem di sana. Terus ini tadi kan memang kita harus belajar banyak gitu dari orang-orang yang tadi dalam tanda kutip kita sebut sebagai orang-orang yang tradisionalis bahkan kuno gitu. Nah, mungkin menurut Kang Firman sendiri gitu, cara untuk masyarakat, khususnya masyarakat Sunda modern sekarang untuk mengambil kembali gitu kan, jati diri mereka dari orang-orang yang disebut dalam tanda kutip tadi kuno. Nah, menurut Kang Firman itu seperti apa? Biar kita ini semua back to root gitu kan, kalau misalkan bahasa istilah kerennya lah. Iya. Balik ke akar. Kan hanya perbedaan istilah sebenarnya. Hanya perbedaan istilah. Misalkan dalam indikator dalam sisi IPM gitu ya, indeks pembangunan manusia, katanya ada IQ, ada SQ kan. Terus apa lagi tuh satu lagi? Pokoknya spiritual, emosional, terus intelektual. Kan itu hanya perbedaan bahasa aja. Terutama apalagi kalau di orang Sunda, dulu pepatah kolot
udah sering menyampaikan ya manusia itu harus bager, pinter, singer, bagus. kan itu apa bedanya? Terus sekarang ada go green ya orang-orang modern hanya menyebut itu dalam istilah. Sementara orang-orang di Kasepuhan, kampung-kampung adat Sunda, ya mereka udah melaksanakan hal itu, udah secara praktis. Dan dalam jangka waktu Iya, masih bertahan sampai sekarang. Kita baru teori gitu, tapi mereka udah praktek. Berarti saya juga ngambil beberapa kutipan yang menarik gitu. Saya pernah mendengar kalau nggak salah namanya itu siapa sih yang meneliti Gunung Padang. Dia itu mengatakan bahwasanya justru manusia-manusia sekarang itu lebih kuno daripada manusia-manusia zaman dulu gitu. Ya, kayaknya kita tuh ada yang salah gitu dalam memahami modernisme dan memahami berbicara tentang masalah modernisme dan tadilah yang dikatakan mungkin sebagai keterbelakangan lah gitu. Tradisionalis itu yang memang dianggap kolot, tidak modern lah, kayaknya tidak rasional gitu kan, dan dengan cara-cara yang memang tadi gitu kan, teknologinya terbatas. Beda mungkin halnya dengan kondisi sekarang gitu kan. Iya, ada yang salah gitu dalam mindset kita ketika kita menganggap sesuatu itu modern. Misalkan ada teknologi, ada handphone gitu, ada yang lain-lain, ada televisi, kemajuan teknologi gitu. Salah satunya handphone. Kalau yang namanya teknologi itu kan cuma alat agar aktivitas kita itu efektif, efisien kan. Kalau misalkan sesuatu yang kita sebut teknologi itu membuat kita rebahan misalkan kan, itu mah bukan kemajuan kan. Kemunduran maksudnya. Iya, malah jadi bikin malas. Yang namanya teknologi itu kan membantu kita untuk lebih efisien gitu. Salah satunya kalau handphone dalam berkomunikasi. Tapi karena kita salah gitu menggunakannya, jadi kita terlena setelah seharian nyenyo HP. Jadi dengan adanya bukannya produktif gitu, malah konsumtif dan degradatif. Banyak yang harusnya menumbuhkan agar lebih produktif, tapi hanya sekedar jadi konsumennya aja. Kesalahan dalam mengaktualisasikan sebuah teknologi. Nah, terus mungkin saya juga mau tarik ke ini kan, terkait ya aktualisasi di dalam birokratisasi lah gitu. Pemerintahan untuk saat ini. Saya juga sempat gitu kan melihat beberapa statement yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, beliau ini kan kalau saya dalam kacamata saya gitu kan, melihat sosok beliau ini memang identik dengan kebudayaan Sunda itu sendiri gitu. Mulai dari cara berpakaian gitu kan, terus memang nilai-nilai yang dia kampanyekan gitu. Apalagi kalau berbicara soal lingkungan. Nah, menurut Kang Firman gitu, dari sosok Kang Deddy Mulyadi ini yang dari pasca dilantik sebagai gubernur Jawa Barat, nah kedepannya kira-kira dalam hal kebijakan publik yang memang perlu dievaluasi dan dikembangkan itu menurut Kang Firman itu apa aja sih kira-kira? Ya ini cukup relevan ya pertanyaannya gitu dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh Jawa Barat. Kang Deddy itu baru akan dilantik tanggal 6 Februari bulan besok. Cuman sebelum dilantik kita bisa melihat itu arah kebijakan dia dari gebrakan-gebrakan dia yang dia lakukan. Terutama karena dia kan emang aktif di media sosial. Sekarang media sosial itu kan udah jadi kayak pilar keempatnya demokrasi gitu ya. Yang bisa berbanding dengan
seimbang lah dengan fungsi pers kayak gimana gitu, menyampaikan media. Beberapa hari kemarin ya, seminggu kemarin kan dia udah memviralkan apa yang akan menjadi arah kebijakan dia, terutama tambang-tambang ilegal di Jawa Barat gitu, yang udah merusak tata ruang lingkungan di Jawa Barat. Ya ini bisa menjadi menjadi harapan gitu untuk bagaimana Kang Deddy ini bisa menertibkan tambang-tambang ilegal di Jawa Barat. Karena bagaimanapun kan kalau kita mengaku sebagai orang Sunda yang cinta dengan tradisi, seni dan lain-lainnya, harus menyelamatkan dulu lingkungannya. Karena kan yang namanya kebudayaan itu lahir dari tradisi kan. Tradisi, sementara tradisi masyarakat Jawa Barat itu kan agraris. Tidak lepas dari lingkungan, dari alam. Kalau misalkan lingkungannya rusak, tradisi, seni dan lain-lainnya yang disebut kebudayaan itu pasti akan hilang. Nah, itu mungkin dari sektor lingkungan. Terus kalau misalkan kita tarik ke dalam, karena kan tadi kita sudah membahas beberapa tentang edukasi lah masyarakat tentang masalah modernisme dan konservatisme gitu kan, yang tadi gitu. Nah mungkin menurut Kang Firman sendiri, langkah Kang Deddy Mulyadi itu seharusnya seperti apa sih supaya misalkan nih orang Sunda itu gitu kan, jangan sampai lagi ada yang menganggap orang-orang yang tinggal di pelosok, yang tinggal di Kasepuhan itu adalah orang-orang kuno. Justru mereka ini adalah orang-orang yang lebih modern gitu, dalam tanda kutip ya, dalam hal tadi aktualisasinya yang sudah dibuktikan dari beberapa survei yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu kan, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, bahkan dalam aspek sosial. Tidak ada yang kelaparan gitu kan di kampung adat ataupun di Kasepuhan. Beda halnya dengan yang terjadi di lingkungan yang perkotaan, yang jelas kesenjangannya itu terlihat lah, mana yang kaya banget gitu kan, mana yang miskin banget gitu kan. Nah mungkin langkah-langkah yang perlu diambil gitu dalam hal sektor kebijakan gitu. Ini menurut Kang Firman itu sendiri seperti apa kira-kira harapannya? Yang pertama, kalau kita mau belajar gitu, kita berhenti gitu menganggap kalau Kasepuhan itu tempat wisata, justru tempat belajar. Nah, Kang Deddy dengan kewenangannya gitu yang besar sebagai gubernur, didukung oleh medianya dia yang besar juga, mungkin itu bisa jadi media promosi untuk membantu pemahaman orang-orang sekarang tentang kehidupan yang selaras dengan lingkungan. Itu bisa dicontohkan ya, tadi kayak ketahanan pangan, kedaulatan pangan, ya udah mereka udah punya itu di Cipta Gelar. Bahkan bukan hanya ketahanan pangan, kedaulatan energi mereka punya. Punya listrik sendiri, internet sendiri. Iya, punya internet sendiri, punya stasiun televisi sendiri. Itu bukti kalau kalau antara kebijakan pro lingkungan dengan tidak, maksudnya ketika kita pro lingkungan itu tidak berarti kita anti dengan pembangunan, tapi pembangunan yang kayak gimana, yang berlanjutan kan, tidak harus bunyi keruk, angin dicopot. Berbeda dengan hal yang memang kebanyakan dilakukan dalam kebijakan tata perkotaan, ya. Iya. Yang memang di sana mengorbankan aspek-aspek lingkungan. Ya, ini selaras lah gitu dengan kebijakannya dia mungkin Kang Deddy juga paham yang namanya, kalau dia kan emang kuat banget gitu kecintaannya dengan kebudayaan Sunda. Yang kalau dia pro lingkungan ya udah pasti harus, karena masyarakat Jawa Baratnya masyarakat agraris. Kalau lingkungannya rusak, seni, tradisi dan lain-lainnya juga pasti udah rusak. Jadi ini sebuah harapan gitu untuk mengembalikan lagi Jawa Barat kayak gimana. Tentunya memang harus konsisten. Iya, harus konsisten. Kita juga harus membantu, karena kebijakan yang akan diterapkan oleh Kang Deddy ini pasti mendapat
resistensi gitu. Ya, sekarang aja baru kemarin aja kan baru tambang di Subang ditutup aja padahal dia belum punya kewenangan kan. Pas oyak kita Subang ngomong kayak menjadikan di Jawa Barat. Kita juga tadi berharap ke sosok gubernur baru terpilih ini memang jangan hanya terus berharap gitu. Tapi kita harus mulai menumbuhkan kesadaran juga di tatanan masyarakatnya, karena mengurus suatu wilayah itu memang tidak semudah apa yang memang kita lihat. Tentunya di sini perlu keterlibatan banyak pihak, makanya jangan sampai nanti pun masyarakat Jawa Barat gitu kan terlalu bergantung kepada sosok gitu kan, khususnya ya sekarang Deddy Mulyadi yang dianggap pro lah gitu kan ke dalam kebijakan-kebijakan yang tadinya memang tidak relevan gitu. Tapi masyarakat Jawa Barat juga sudah harus mulai gitu untuk terus terlibat di dalam segala aspek gitu kan di dalam pembangunan khususnya di Jawa Barat itu sendiri, sehingga nilai-nilai yang tadi gitu kan seperti pajajaran gitu, egalitarianisme, terus ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan segala macam gitu kan, nilai-nilai luhur yang memang diwariskan dari nenek moyang kita itu bisa kita relevansikan di dalam kehidupan masyarakat modern, sehingga sudah tidak ada itu anggapan bahwasanya ya orang-orang karuhun itu kuno gitu. Nah, justru memang bukan salah karuhun kita yang kuno, tapi justru salah kita sendiri gitu kan, yang kurang bisa memaknai gitu kan apa yang mereka sampaikan dan apa tanggung jawab kita sekarang untuk ke depan. Tentunya ada konteks yang berbeda di situ. Nah, mungkin sampai di sini dulu dari bincang-bincang podcast sebelum sore ini. Lain-lain waktu kita akan lanjut dengan pembahasan yang lain. Di sini kami hanya mendiskusikan dan teman-teman yang menyimpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sare. Sare.